Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gali Bagus Herdianto dengan NIM 2305120440. Pada video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Operasi dengan materi penjadwalan proses. Apa itu penjadwalan proses? Jadi penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Tugas dari penjadwalan proses itu yang pertama, memutuskan proses yang sedang berjalan, kemudian kapan dan seberapa lama proses tersebut berjalan. CPU scheduling itu dasar dari sistem operasi multiprogramming. Ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses, sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Pada sistem single prosesor, hanya ada satu proses dalam satu waktu. Jadi jika ada beberapa proses, maka proses yang lain itu harus menunggu CPU sampai CPU itu benar-benar selesai, benar-benar free dalam memproses sebuah proses. Jika sudah free, baru kemudian dimasukkan jadwal berikutnya. Pada sistem multiprogramming itu harus bisa memastikan proses itu dapat dijalankan semua dengan maksimal oleh CPU. Ketika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan untuk mengerjakan proses lain. Jadi CPU tidak boleh nganggur selama masih ada proses yang mengantri. Jadi proses harus dikerjakan secara terus-menerus oleh CPU, tidak boleh berhenti. Best practice dalam penjadwalan itu yang pertama harus adil atau fairness. Jadi setiap proses itu harus mendapatkan jatah proses yang sama. Jadi tidak boleh ada yang mengalami starvation. Kemudian efisiensi ini dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses. Kemudian yang ketiga ada response time interaktif. Ini waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Kemudian waiting time, waktu nyata. Jadi waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Kemudian ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Kemudian ada throughput atau jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Penjadwalan memiliki beberapa strategi. Yang pertama ada preemptive. Jadi preemptive ini proses yang sedang dikerjakan itu tidak dapat diinterrupt atau dihentikan oleh proses lain sampai proses itu benar-benar selesai. Yang kedua ada strategi preemptive. Jadi strategi preemptive ini proses yang sedang berjalan itu dapat diinterrupt atau dialihkan ke proses lain sebelum proses itu selesai dan harus dilanjutkan menunggu jeda waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Strategi non-preemptive itu ada beberapa algoritma. Yang pertama algoritma FIFO, first in first out atau FCFS, first come first serve. Ada juga algoritma SJF, shortest job first.
ada algoritma HRN atau Highest Rotation Next, dan ada algoritma MFQ, Multiple Feedback Quiz. Pada strategi preemptive itu ada beberapa algoritma juga. Yang pertama ada round robin atau RR, SRF atau shortest remaining first. Kemudian ada PS, priority scheduling. Juga ada GS, guaranteed scheduling. Dan pada video ini kita akan fokus untuk membahas algoritma preemptive SRF atau scheduler remaining first. Pada video ini kita akan membahas yang pertama pengertian dari SRF atau scheduler remaining first. Yang kedua, kita akan membahas konsep kerja dari algoritma SRF, kemudian perhitungannya, implementasi, kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma ini. Pertama kita akan bahas pengertian dari SRF. Jadi apa itu algoritma penjadwalan SRF? Jadi sebenarnya metode penjadwalan ini merupakan versi preemptive dari shortest job first atau SJF. Algoritma SJF ini tergolong masuk ke dalam strategi non-preemptive atau tidak bisa di-interrupt. Dan SRF ini adalah versi preemptive dari algoritma SJF. Prinsipnya hampir sama dengan SJF, cuma pada algoritma SRF ini menambahkan konsep waktu kedatangan. Algoritma SRF ini preemptive, jadi proses yang sedang berjalan bisa saja diinterrupt karena ada proses yang lain yang baru masuk antrian dengan burst time atau waktu eksekusi itu lebih pendek dari yang sedang dieksekusi saat ini. Kita akan masuk ke contoh dari algoritma SRF ini. Di sini sudah terdapat sebuah tabel, ada proses arrival time atau waktu kedatangan, burst time atau waktu diproses, waktu yang diperlukan untuk proses itu diproses. Yang pertama ada proses P1, dia datang pada waktu ke 0 dan dia memerlukan burst time sebanyak 8. Kemudian ada proses P2, arrival time-nya 1 dan burst time-nya 4. Kemudian ada proses P3, arrival time-nya 2, burst time-nya 9. Dan yang terakhir ada proses P4, arrival time-nya 3 dan burst time-nya 5. Pada waktu ke-0 di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama ini ada tabel Q atau tabel antrian. Pada waktu ke-0 ini terdapat antrian proses P1. Ada antrian proses P1 karena proses P1 ini arrival time-nya 0. Jadi pada waktu 0 sampai 1 yang dikerjakan adalah proses P1. Kemudian masuk ke waktu 1. Pada waktu 1 proses P2 datang dengan burst time yang lebih kecil daripada burst time proses P1. Tentu ini proses P2 akan menginterrupt proses P1 karena burst time-nya lebih kecil daripada proses P1. Sehingga pada waktu ke-1 yang dikerjakan adalah proses P2. Masuk ke waktu kedua, di sini proses P3 datang dengan burst time 9. Karena proses P2 memiliki burst time yang paling sedikit daripada P1 dan juga P3, maka pada waktu kedua yang dikerjakan tetap proses P2. Kemudian pada waktu ketiga proses P4 datang
dengan burst time 5 waktu. Dan lagi-lagi karena proses P2 ini masih yang terkecil, maka yang dikerjakan adalah proses B2. Dan masuk ke waktu keempat masih sama proses P2 dengan burst time yang paling kecil, sehingga proses P2 dikerjakan. Oke, di sini masuk ke waktu kelima, proses P2 sudah selesai dikerjakan. Di sini tersisa 3 proses, P1, P3, dan juga P4. Dari ketiga proses ini, yang dengan burst time yang terkecil adalah proses P4, yaitu burst time-nya 5. Jadi pada waktu kelima ini, yang dikerjakan adalah proses P4. Di sini untuk waiting time-nya, proses P4 adalah 2. Kenapa? Karena proses P4 ini, arrival time-nya itu 3. Jadi dia membutuhkan dua waktu sampai proses P4 itu diproses. Kemudian masuk ke waktu ke-6, masih sama proses P4 dengan waktu yang terkecil. Dan proses P4 dikerjakan sampai selesai di waktu ke-10. Di sini terdapat sisa 2 proses yang belum dikerjakan, yaitu proses P1 dan juga proses P3. Di sini karena proses P1 burst time-nya lebih kecil daripada proses P3, maka pada waktu ke-10 ini yang lebih dulu diproses adalah proses P1. Pada waiting time, di sini waiting time dari proses P1 adalah 0 plus 9. Kenapa? Karena waiting time 0, karena pada saat waktu ke-0, proses P1 sudah sempat dijalankan selama 1 waktu. Dan kemudian proses P1 ini diinterrupt karena ada proses yang baru datang dengan burst time yang lebih sedikit. Dan proses P1 kembali lagi dikerjakan pada waktu ke-10. Jadi dia perlu menunggu selama 9 waktu untuk kembali diproses. Dan proses P1 diproses hingga selesai pada waktu ke-17. Dan pada waktu 17 ini tersisa proses P3. Proses P3 memerlukan waiting time selama 15 untuk menunggu hingga selesai, hingga mulai diproses. Proses P3 ini arrival time-nya 2 dan dia baru diproses pada waktu ke-17. Jadi dia perlu menunggu selama 15 waktu hingga mulai diproses. Dan proses P3 selesai diproses pada waktu ke-26. Dan rata-rata dari waiting time-nya adalah 6,5. Kurang lebih adalah seperti itu untuk algoritma SRF atau Scheduler Remaining First. Untuk implementasi dari sistem penjadwalan algoritma SRF ini, yang pertama ada pada sistem penjadwalan pekerjaan di bidang manufaktur. Ini untuk contoh di dunia nyata. Jadi pada manufaktur, pekerjaan yang lebih cepat diproses atau lebih mudah itu akan dikerjakan terlebih dahulu daripada pekerjaan yang mungkin lebih lama waktunya untuk diproses. Dan yang implementasi yang kedua ada pada disk-I/O scheduling. Jadi penjadwalan disk-I/O atau input-output merupakan sebuah sistem mekanisme dalam sistem operasi yang mengatur urutan permintaan akses data ke disk. Mekanisme ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan disk dan menciptakan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi permintaan I/O dilayani berdasarkan jarak terpendek dari lokasi hard disk saat ini.
Algoritma ini meminimalkan waktu seek disk, namun dapat menyebabkan starvation pada permintaan yang jauh dari lokasi head disk. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini, yang pertama kita bahas poin plusnya dulu. Algoritma SRF itu mampu meminimalkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time, karena algoritma SRF ini memprioritaskan proses dengan sisa waktu pengerjaan yang tersingkat. Kemudian masuk ke poin minusnya. Yang pertama, algoritma SRF ini bisa saja menyebabkan starvation, karena proses dengan durasi pengerjaan yang lebih lama itu tidak mendapat jatah CPU jika terus-menerus didahului oleh proses yang lebih singkat, dan proses tersebut akan terputus oleh kedatangan proses singkat yang masuk antrian. Jadi proses yang lama itu akan diinterrupt terus oleh proses yang lebih singkat. Yang kedua adalah implementasi kompleks dengan preemptif. Jadi menjalankan SRF secara preemptif itu cukup rumit, karena sisa waktu pengerjaan suatu proses itu mungkin tidak diketahui secara pasti sejak awal. Karena dalam praktiknya estimasi perkiraan sisa waktu pengerjaan itu bisa saja tidak akurat dan sehingga menimbulkan inefisiensi. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat saya dari algoritma SRF atau Scheduler Remaining First. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi jika ada salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.